Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, di mana saat itu kita membahas beberapa poin sebagai muqaddimah dari tafsir surat Az-Zalzalah, di mana saat itu kita membahas tentang pertama nama dari surat Az-Zalzalah. Sebutkan 3 namanya. Ulangi. Nomor 2. Nanti yang lain. Bagus. Surat pertama Idza Zulzilat, yang kedua Az-Zilzal, kemudian yang ketiga Az-Zalzalah, bukan Az-Zilzalah, Az-Zilzal ya. Kemudian pertanyaan berikutnya kita menyebutkan beberapa keutamaan surat Az-Zalzalah dalam beberapa hadis yang dinilai kuat oleh sebagian ulama. Hadis yang pertama kita bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Al-Zahabi, bahwa surat ini kata Nabi SAW dalam hadis tersebut adalah surat yang komplit. Apa maksudnya? Bagus, mencakup semua larangan dan semua perintah. Pertanyaan yang terakhir, di dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Tarhuni, dinyatakan bahwasanya surat ini sepadan dengan setengah Al-Quran. Maksudnya apa? Surat Az-Zalzalah bicara tentang hukum-hukum di akhirat secara global. Bagus. Al-Quran kandungannya setengahnya tentang hukum-hukum dunia, setengahnya tentang hukum-hukum akhirat. Sedangkan surat Az-Zalzalah itu membahas tentang hukum-hukum akhirat secara global.
sampai di sini tanya jawab kita. Kita akan memasuki materi pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Para pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga, di Banyumas, di Purwokerto, di Banjarnegara, di Kebumen, di Cilacap. Kemudian para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Para pendengar radio Pas FM di Solo Tigo dan sekitarnya. Pendengar radio Al-Hikmah di Banyuwangi, radio kita di Cirebon, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin baru, yaitu kapan kita membaca surat Az-Zalzalah, alias momen pembacaan surat Az-Zalzalah. Setelah mencari-cari hadis tentang poin ini, saya menemukan sebuah hadis yang masih juga diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan juga oleh At-Tarhuni. Ulama yang lain mungkin berbeda pendapat dengan mereka. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Sa'ad Ibnu Hisham Al-Ansari. Kata beliau, annahu sa'ala Aisyah an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail. Pada suatu hari Sa'ad Ibnu Hisham bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengenai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Ini menunjukkan bahwa semangat para sahabat atau para ulama kita untuk mengetahui ibadah Nabi SAW dengan benar. Dan itulah seharusnya yang kita lakukan. Saat kita menjalankan ibadah, jangan cuma modale anu jerene, tapi berusaha mencari betul apakah ini yang diajarkan oleh Nabi SAW atau bukan. Makanya dari dulu para ulama kita, tabi'in, kemudian para tabi'in, para sahabat, para ulama salaf, kalau tidak tahu mereka tanya. Dan tanya kepada siapa? Ahlinya. Tanya kepada yang tahu. Salat malam Nabi SAW dilakukan di mana? Rumah. Di dalam rumah. Yang tahu isi rumah Nabi siapa? Istrinya. Di antaranya yang paling banyak menceritakan tentang isi rumah tangga Nabi SAW, ibadahnya Nabi di rumah adalah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Berarti besar enggak jasanya Aisyah? Besar sekali, ya. Kalau perbuatan Nabi, perkataannya Nabi di luar rumah, banyak orang yang tahu. Kalau di dalam, siapa yang tahu? Istri Nabi SAW. Makanya waspada. Waspada dengan pemikiran yang mendiskreditkan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ada pemikiran-pemikiran yang mencela Aisyah radhiyallahu anha, ingin menjatuhkan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ada sebagian orang menganggap dan memvonis Aisyah telah murtad dari agama Islam. Maka hati-hati. Mereka punya misi. Apa misinya? Misinya adalah merusak hadis-hadis Nabi SAW yang kaitannya dengan perbuatan beliau di mana? Di dalam rumah. Kalau Aisyah kafir, kalau Hafsah kafir, istri-istri Nabi SAW, terus kita tahu isi rumah Nabi dari siapa? Dibikin supaya apa? Dibikin supaya kabur. Dan itulah target mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Sa'ad Ibnu Hisham bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana salatnya Nabi SAW di malam hari?" Ketika ditanya seperti itu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-'isha'a tajawwaza bi rak'ataini thumma yanamu." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat Isya,
beliau sholat 2 rakaat ringan. Jadi sunnahnya kalau habis sholat isya, sholat sunnah ba'diyahnya diapakan? Diringankan. Maksudnya ringan bagaimana? Suratannya pendek-pendek. Aja kedawan. Pendek saja. Dan dari sini kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan ringan itu adalah tetap baca suratan, tapi suratannya pendek. Bukan cuma Al-Fatihah tok, bukan. Tapi 2 rakaat ringan, maksudnya suratan yang dibaca adalah suratan yang pendek. Tsumma yanamu, kemudian Nabi SAW setelah 2 rakaat itu langsung tidur. Berarti ini pelajarannya apa? Pelajarannya apa? Cepat-cepat tidur. Kapan? Habis isya. Ya, cepat-cepat tidur habis isya. Makanya dalam Sahih Bukhari diceritakan, kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qablaha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat isya. Apalagi ketika pengajian seperti ini. Nengumah nganggur B, nengumah nganggur B. Kalau sebelum isya itu Nabi nggak suka tidur, apalagi lagi ngaji seperti ini. Nggak tidur saat ngantuk. Ngantuk itu kan apa? Muqaddimahnya apa? Tidur. Nah. Jadi Nabi SAW nggak suka tidur habis maghrib. Kenapa kira-kira? Mbok kebablasan. Sudah. Kemudian diceritakan wal haditha ba'daha. Dalam Sahih Bukhari tadi lanjutannya, Nabi SAW membenci tidur sebelum isya dan ngobrol sesudah isya. Nabi nggak suka. Nah, sing biasane bar isya pada apa? Pada apa? Ngendong ngene tanggane nganti jam 10. Kecuali kalau memang ada keperluan yang mendesak, rapat RT padanya membahas tentang keamanan RT atau tentang hal satu dan lain hal tentang RT, itu tidak apa-apa. Atau pengajian, kadang-kadang pengajian kan habis isya, tapi nggak usah malam-malam gitu, nggak usah sampai malam banget. Pengajian mulainya jam 12 kurang seperempat. Mulai jam 12 kurang seperempat, nembe mulai sih kepriwe. Ya. Mbu gue pada subuhan apa orang gue mulai jam 12 kurang seperempat. Pas pengajian baru bicara tentang sholat jamaah, ngesuke pada orang jamaah. Ya. Jadi fungsinya itu kurang ya. Kalau memang perlu pengajian habis isya, langsung isya. Makanya beberapa saat yang lalu ketika saya masih sehat ya, ngisi pengajian diundang habis isya, saya syarati pokoknya mulai bar isya langsung, orang mulai moh. Ustaz nanti belum pada datang, wis karepe memulai bae pokoknya. Ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan. Pokoknya asal mike wis moni rosak, orang-orang pada apa? Pada datang. Alhamdulillah sukses. Jam 9 selesai. Padahal biasanya kayak gitu, tekannya kiai ini bu jam pira, mulainya bu jam pira. Ya. Jadi cepat-cepat. Ya. Nabi SAW nggak suka ngobrol habis isya. Makanya di dalam hadis yang kita baca tadi, bahwasanya Nabi SAW setelah isya sholat 2 rakaat ringan langsung tidur. Wa inda ra'sihi tahuruhu wa siwakuhu. Nabi SAW tidur di samping kepalanya, di samping kepala beliau tersedia air wudhu dan siwak. Apa? Siwak. Tahu siwak? Kayu apa? Kayu jati apa? Siwak itu terbuat dari ranting pohon. Yang paling ideal itu sebuah pohon namanya pohon arak.
namanya apa? Arok. Pakai K, arok. Itu pohon yang biasa dipakai untuk siwakan. Jadi sebenarnya sembarang dahan bisa, cuman itu yang biasanya bisa dibikin kayak apa? Kayak sikat. Nah, kalau kita tidak punya itu ya tidak apa-apa. Kita menyediakan sikat gigi dan tidak harus kita taruh di samping kepala. Ini karena Nabi SAW pengen begitu ini langsung siap. Kalau siwak kan tidak perlu air. Ya. Kalau sikatan kan harus pakai air, kumur-kumur dan seterusnya. Makanya bisa ditaruh di samping kepala. Fayaqumu fayatasawwaku wa yatawadda. Begitu Nabi SAW bangun, langsung pertama kali beliau siwakan. Ya, makanya kalau misalnya kita nggak punya siwak, bangun tidur apa? Gosok gigi. Karena memang kenyataannya kalau bangun tidur biasanya mulut seseorang itu mengeluarkan bau yang tidak sedap, tidak enak. Ya. Kalau kita mau ketemu dengan orang penting saja siwak apa? Gosok gigi. Masa mau ketemu sama Allah nah gosok gigi. Ya. Fayatasawwaku wa yatawadda. Kemudian Nabi SAW berwudu. Setelah berwudu yusolli wa yatajawwazu bi rak'ataini. Setelah beliau SAW wudu, beliau sholat sunnah 2 rakaat ringan. Tadi, berarti ringan dikembalikan kepada tadi. Apa maksudnya? Suratannya pendek. Ya. Suratannya pendek. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, kata para ulama, kenapa kok 2 rakaat itu pendek? Baru kemudian setelah itu panjang-panjang. Kenapa 2 rakaat awalnya pendek? Hah? Ya, anak bahasanya kita itu pemanasan. Ya, jadi apa ya? Orang bangun tidur kan masih apa? Masih ngantuk, masih mungkin masih nggak enak gitu. Kemudian kita sholat 2 rakaat ringan itu jadinya lebih apa? Lebih nyaman. Setelah itu baru kemudian sholatnya panjang-panjang. Berapa rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah 2 rakaat tersebut? Tsumma yaqumu fayusalli 8 raka'atin yusawwi bainahunna fil qira'ah. Kemudian setelah 2 rakaat itu Nabi SAW sholat 8 rakaat. 8 rakaat dan panjang setiap rakaatnya mirip. Jadi ukurannya mirip, tapi panjang-panjang. Kalau yang 2 rakaat pertama tadi itu apa? Ringan. Yang 8 ini panjang-panjang. Berarti sudah berapa ini? 2 tambah 8 berapa? 10. Lalu Nabi SAW yutiru bittasi'ah. Kemudian Nabi SAW witir di rakaat yang ke-9. Gendeng 9 Ustaz. Ya mau ngitungnya dari yang 8 tadi. Berarti nek loro wolu siji. Berarti berapa itu? 11 rakaat. Beserta dengan sholat witir. Wa yusalli rak'ataini wa huwa jalisun. Setelah 11 itu Nabi SAW sholat lagi 2 rakaat. Duh, wis witir dengan sholat maning. Nah, 2 rakaat lagi kita akan jelaskan sholat apa ini. Sholat lagi 2 rakaat dalam keadaan beliau duduk. Dan ini menunjukkan bolehnya sholat sunnah sambil duduk. Tapi pahalanya tidak sama dengan orang yang sambil berdiri. Kalau sambil berdiri pahalanya pepok. Kalau sambil duduk pahalanya apa? Separuh. Walaupun mampu berdiri, walaupun mampu boleh. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib itu harus berdiri selama mampu. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Sudah. Kemudian oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau ingin menjelaskan bagaimana sholatnya Nabi SAW. Mulai dari Aisyah menikah sampai beliau, dengan beliau sampai beliau SAW menjelang wafatnya. Maka Aisyah melanjutkan keterangannya. Falamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadha al-lahma. Di saat usia Nabi SAW semakin lanjut dan beliau bertambah gemuk,
Ya. Usianya semakin ke belakang, semakin lanjut, dan beliau bertambah gemuk. Ja'ala tsaman sittan. Yang 8 rakaat itu beliau sallallahu alaihi wasallam kurangi jadi 6. Yang 8 tadi panjang-panjang dikurangi oleh Nabi jadi berapa? Jadi 6. Wa yutiru fis sabi'ati, dan witir di yang ketujuhnya. Berarti jumlah berapa? 2 tambah 6 tambah 1 kira 9. Itu ketika Nabi SAW sudah usianya lanjut. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa beribadah itu jangan ngoyo, sesuai dengan kemampuan. Nyong mampune ora salat Ustaz. Kowe udur mampune ora salat, kowe anu bebas salat kowe jenengane. Ya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Ketika kita mampunya, ya, misalnya kita mampunya 9. Bahkan kalau misalnya kita mampunya 2 rakaat tahajud, 1 witir, tidak mengapa. Tapi kita harus mengukur kekuatan kita. Maksudnya kalau kita, makanya Nabi SAW itu memanfaatkan betul masa mudanya. Maka para pemuda, ya, witir serokat beora, ya, kul serokat beora kadang-kadang. Maka Nabi SAW betul-betul memanfaatkan masa mudanya untuk beribadah, karena usia semakin bertambah, tentu kondisi fisik semakin menurun. Makanya Nabi SAW sangat memanfaatkan masa mudanya. Sudah. Kemudian Nabi SAW setelah witir, beliau yusalli rak'ataini wa huwa jalisun. Kemudian beliau salat sambil duduk 2 rakaat tadi. Yaqra'u fihima biqul ya ayyuhal kafirun wa idza zulzilat. Beliau membaca di 2 rakaat yang beliau tunaikan setelah witir itu dengan surat idza zulzilat dan surat qul ya ayyuhal kafirun. Berarti momen pembacaan surat idza zulzilat kapan? Di sholat 2 rakaat yang ditunaikan setelah sholat witir. 2 rakaat itu 2 rakaat apa Ustaz? Para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan 2 rakaat itu adalah 2 rakaat sunnah fajar. 2 rakaat sunnah fajar, yaitu yang dilakukan sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Namun sebagian ulama yang lain yang mengatakan, oh enggak, itu Nabi SAW ya masih sholat tahajud, sholat tahajud setelah sholat witir. Loh kok bisa Ustaz? Boleh. Ya. Apa makna dari hadis hendaklah sholat malammu ditutup dengan witir? Itu maksudnya apa Ustaz? Kata sebagian ulama itu maksudnya adalah penekanan dari Nabi SAW, bahwa jangan sampai kalian itu sekali-sekali meninggalkan sholat witir. Buktinya Nabi SAW pernah sholat lagi setelah sholat witir. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan banyak orang di bulan Ramadan. Ustaz, kalau misalnya saya sudah ikut sholat taraweh, kemudian malamnya saya bangun lagi, boleh nggak Ustaz tahajud lagi? Jawabannya boleh, berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwa setelah witir masih boleh melakukan sholat sunnah, tapi tidak perlu ditutup lagi dengan witir, karena Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailah, tidak boleh sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Berarti berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban oleh sahih oleh keduanya, bahwa momen pembacaan surat idza zulzilat itu adalah di rakaat pertama dari 2 rakaat yang dilakukan setelah sholat witir. Hanya ini yang saya temukan dari hadis Nabi SAW yang berbicara tentang momen pembacaan surat Az-Zalzalah. Maka kita berpindah ke poin berikutnya, yaitu surat Az-Zalzalah
Makkiyah atau Madaniyah. Para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan surat ini adalah Makkiyah. Ada ulama yang lain mengatakan surat ini adalah Madaniyah. Mana ustaz yang lebih kuat? Kalau menurut Imam Ibnu Katsir dan sebelumnya Imam Al-Baghawi, menurut beliau dan juga ulama yang lainnya, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa surat ini adalah Makkiyah. Betul, kira-kira ya. Surat ini adalah Makkiyah menurut Imam Ibnu Katsir, Al-Baghawi sebelumnya dan juga Ibnu Ashur. Berpindah ke poin berikutnya, yaitu jumlah ayatnya. Berapa jumlahnya? Yakin? Yakin? Hah? Berapa? 8, sama. Menurut mayoritas pakar penghitung ayat Quran, jumlah surat Az-Zalzalah 9 ayatnya. Dosa apa iya Quran yang dijajal? Adapun menurut ulama Kufah, jumlah ayatnya 8. Si kepriwe Ustaz, ana sing ngomong 9, ada yang bicara 8, itu gimana Ustaz? Berarti sing berbicara 8 ayatnya hilang siji ya. Yang mengatakan 9 berarti nambahi ayat. Kok bisa ya? Ulama kenapa bisa beda pendapat? Ada yang 8, ada yang 9. Kenapa coba kira-kira? Apa? Basmalah? Enggak, bukan. Ada yang lain kira-kira kenapa? Karena ada sebuah ayat yang dihitung sebagian ulama 2. Ada ulama yang lainnya menghitung ayat itu adalah 1. Jadi orang nambahi ayat orang, tapi 1 ayat sebagian ulama dipotong. Jadi berapa? 2. Menurut ulama yang lain 1. Ayat apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ayat nomor berapa itu? Nomor 6. Ya. Kira-kira motongnya di mana coba nyajar? Aja kira-kira loh. Apa? Ashtata titik. Kemudian berikutnya ayat baru, liyurau a'malahum. Ini menurut sebagian ulama. Tapi yang kebanyakan di Quran kita itu apa? Ayatnya 8. Ayat yang kita baca tadi dijadikan 1 ayat, yaitu ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-6. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekarang kita memasuki inti dari kajian kita, yaitu tafsir surat Az-Zalzalah yang akan kita bahas pertama kali secara global. Surat Az-Zalzalah isinya terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Setengah pertama dengan setengah yang kedua. Setengah yang pertama isinya adalah tentang cerita kondisi kejadian di hari kiamat. Ini setengah yang pertama, yaitu ketika Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzala, manakala bumi bergoncang dengan hebat. Diceritakan oleh para ahli tafsir, saking hebatnya goncangan itu sampai seluruh benda yang di atasnya itu runtuh, sekalipun itu gunung yang besar sekalipun. Makanya gempa-gempa yang ada saat ini sebesar apapun itu tidak ada apa-apanya. Diceritakan lanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya. Apa isinya? Watu. Apa? Mayat. Tok. Isinya bumi cuma mayat tok. Apa sebenarnya dengan macul nemunya mayat? Betul. Kata sebagian ulama juga yang menurut beberapa hadis, bahwa di antara isi bumi yang dikeluarkan adalah harta
yang dikandung di dalamnya. Emas, perak, semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, panen ya. Kowe oteke wong sing apa? Mikire kok dunya tok. Wah. Kesempatan gue ngumpulakan gue. Mungkin enggak? Ora mungkin, Mas, ya. Ora bakal kepikir, ya. Enggak akan kepikir kita akan mengumpulkan emas. Kenapa? Karena saat itu kita masing-masing memikirkan nasib kita. Ya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kata Allah dalam Al-Qur'an, masing-masing dari manusia saat itu memikirkan nasibnya. Disibukkan dengan memikirkan dirinya sendiri. Jangankan memikir emas, anak saja nggak dipikir, istri saja nggak dipikir, orang tua saja nggak dipikir. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Orang semuanya lari mikirkan nafsi. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri, boro-boro mengumpulkan emas, ya. Tapi itulah menurut sebagian hadis yang dikeluarkan selain mayat-mayat yang ada di dalamnya juga dikeluarkan apa? Emas. Makanya itu suasana yang kalau boleh kita katakan dengan istilah sekarang suasana yang chaos. Apa chaos? Nah, kacau balau. Sampai orang-orang bertanya, apa pertanyaannya? Habis itu apa? Wa qala al-insanu ma laha. Ya. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia bertanya, apa kejadian ini? Kenapa terjadi ini? Mereka bingung ya. Saking bingungnya sampai mereka itu enggak tahu ini ada apa. Padahal itu adalah pertanda kiamat telah tiba. Jadi ini poin yang pertama. Poin yang pertama adalah berbicara tentang apa? Tentang kejadian hari kiamat. Poin yang kedua adalah berbicara tentang adanya penghisaban amalan. Apa penghisaban? Penghitungan amalan beserta pembalasannya. Gak cuma dihitung saja, tapi dihitung terus dibalas. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu para manusia keluar berkelompok-kelompok liyurau a'malahum untuk dilihat bagaimana amalannya. Dibeberkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik amal soleh kita maupun dosa-dosa kita, entah itu dosa-dosa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi atau dosa-dosa yang kita lakukan apalagi yang terang-terangan di hadapan umum, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibeberkan di hadapan para manusia. Maka satu akan terbukalah aib para manusia. Nauzubillah min dzalik. Cukup sampai di situ enggak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Saat itu amalan sekecil apapun, entah itu yang baik ataupun yang buruk, akan mendapatkan ganjarannya. Jadi isi dari surat Az-Zalzalah ada berapa? Ada dua. Yang pertama tentang kejadian hari kiamat. Yang kedua tentang adanya penghitungan amalan berikut pembalasannya. Selesai kita tafsir surat Az-Zalzalah. Serampung ya, cepat banget ya. Dan ini memotivasi kita untuk jangan pernah meremehkan perbuatan baik. Walaupun cuma apa? Sedikit. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun engkau itu hanya menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, yang cerah. Itu kebaikan. Jadi mesem saja kebaikan. Makanya jangan pernah kita itu meremehkan amal kebaikan.
Walaupun itu dianggap remeh oleh banyak manusia. Makanya dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Nabi SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu terdiri dari 70-an cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi, yang paling gede adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling kecil, ya. Yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan, bukan duri, gangguan, sesuatu yang mengganggu dari jalan. Karena apa? Karena bukan hanya duri yang mengganggu, itu banyak di jalan. Apa? Apa? Sampah. Terus apa? Beling. Terus paku. Terus kotoran hewan, lubang. Apa lagi? Apa? Orang nongkrong masa disingkirkan? Maksudnya di sini adalah barang, ya. Ada lagi nggak barang yang lain? Polisi tidur? Ganggu nggak itu polisi tidur? Ganggu caranya wong sing seneng ngebut. Tergantung, ya. Bikin polisi tidur mbok yau aja dhuwur banget. Nuwun sewu nganti ibu-ibu yang sedang hamil mbok apa? Mbok lahiran, ya. Kalau bikin polisi tidur, ya yang sewajarnya saja. Ada sebagian orang bikin polisi tidur itu jadi kadang-kadang ada becak, nanti orang bisa apa? Pakai perasaan lah pakai polisi tidur itu, ya. Gak apa-apa bikin polisi tidur, gak apa-apa, tapi ya jangan tinggi-tinggi gitu, ya. Jadi kata Imam An-Nawawi, al-muradu bil adza kullu ma yu'zi min hajarin aw madarin aw syaukin aw ghairihi. Yang namanya adza, imatatul adza, menyingkirkan gangguan, itu ada segala macam yang mengganggu, bukan hanya duri saja. Makanya kata beliau, contohnya seperti batu, kemudian kayu, kemudian duri dan yang lainnya, ya. Termasuk mungkin kotoran binatang, ya, kotoran binatang. Maka nggak usah kita itu merasa jijik kalau misalnya ada lewat gitu di kampung kita, jalan kampung kita, kemudian kita lewat kok ada apa? Ada ijo-ijo itu, donat gede banget kayak. Udah nyong kok. Ya udah jenengan lah, masa jenengan yang jenengan ya orang mungkin nengkono apa? Karena kita berakal, maka kita singkirkan. Yang buang di situ itu yang nggak berakal, ya sapi, ya kebo. Kalau kita kan berakal, makanya tugas kita menyingkirkan. Ya. Ih, cici Ustaz, bisa jadi sesuatu yang kecil tadi itu, yang remeh itu, memasukkan jenengan ke surga. Wah, apa iya Ustaz? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bercerita, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Kata Nabi SAW, saya melihat seseorang sedang bermain-main di dalam surga. Fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'zil muslimin. Karena dia itu memotong dahan di pinggir jalan yang mengganggu kaum muslimin. Bayangkan. Jadi ada pohon, ya, mentiung ke jalan, orang yang lewat terganggu, dipotong sama dia. Wah, ini ganggu ini. Masuk surga. Kurang apa jajar mlebu surga? Maka nggak usah merasa jijik meninggalkan yang seperti itu. Kotoran ayam, ya, kotoran ayam kan nggak ada apa-apanya, kotorannya semene bok dibandingkan apa? Teretong. Kadang-kadang kita punya ayam, ya, kita punya ayam, kemudian nembelek, ya, nembelek di
teras rumah, ayam nembelek baik. Loh, ayam nggak bisa diomongi. Kalau bisa diomongi sih kasih tulisan, ya nggak boleh nembelek di sini. Ayam itu nggak bisa diomongi. Nggak usah banyak ngomong kita, sudah kita bersihkan saja. Kadang-kadang ada sebagian keluarga, bayangkan, ramane biunge anaknya 10. Bisa kotoran ayam kawit esuk nganti ngesuk maning, nganti garing. Masing-masing mengatakan, nah kotor ini dibersihkan nang bojoku. Bojone ngomong kotor ini dibersihkan bojoku. Bojo-bojone pada ngomong kotor ini anakku. Anaknya ngomong tuli mamasku sing bersih. Orang nasi siji ya, subhanallah. Apa mungkin Ustaz masuk surga? Loh, subhanallah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Terus jangan lupa motivasi untuk beramal soleh sekaligus apa? Hati-hati dari perbuatan maksiat walaupun kecil. Kadang-kadang banyak di antara kita itu, wah manu kurugi ketok ya. Korupsi 100 tok jangan. Para ulama dahulu mengatakan la tanzur ila sigharil maksiyati wanzur li'izami man ta'si. Kata para ulama, jangan kalian melihat kecilnya kadar maksiat, tapi lihatlah besarnya yang kalian maksiati. Siapa itu? Allah. Jadi kalau melihat maksiat supaya hati-hati itu jangan dilihat kurpai tok be. Tapi dilihatlah kamu tuh lagi bermaksiat sama siapa? Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ciri khasnya orang yang beriman, kata Ibnu Mas'ud, kalau melihat maksiat itu seperti gunung yang akan bisa hancur. Kalau orang yang tidak beriman melihat maksiat itu seperti laler yang nemplok di apa? Hidung, kemudian cuma diginikan saja. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Pertanyaan-pertanyaannya insyaallah nanti akan kita baca setelah Isya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.